Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Kita akan lakukan pembahasan soal tryout pekan keempat untuk TKA IPA ya. Nanti kita akan bahas matematika IPA dan fisika. Nah, seperti biasa kita ingatkan kembali, ini merupakan program mingguan dari Tim Tanpa Les Indonesia untuk mengadakan tryout mingguan dengan materi-materi yang sudah terjadwal sehingga teman-teman bisa belajar mempersiapkan UTBK dengan rapi ya. Nah, jangan lupa diikutin teman-teman ya. Semuanya 11 kali sampai November ini semuanya gratis dan fasilitasnya juga sangat banyak sekali. Oke, dari 4 ini kita akan bahas yang matematika dan fisika ya. Matematika IPA materinya adalah tentang matriks dan transformasi geometri. Di kuantitatif juga ada matriksnya tadi, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Nah, di sini kita akan hadirkan materi yang lebih mendalam ya tentang matriks. Lebih dalam daripada TPS kuantitatif. Kita punya matriks A di sini. Di sini ada B transpose, di sini C inverse. Tentukan determinan A ditambah determinan BC. Wah, ini repot banget dong. Repot banget ya, harus mencari satu persatu. Oh, tidak teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan salah satu atau mungkin salah banyak sifat-sifat rahasia dalam matriks. Oke, kita tinjau matriks A terlebih dahulu. Di sini teman-teman kalau perhatikan matriks 3x3. Wah, ini mencari determinannya tidak lain kita menggunakan salah satu metode yang kita tahu ya dalam fisika itu metode Sarus. Jadi kita tulis ini elemennya 1 2 3 2 1 7 4 5 6. Kemudian di sini kita tambahkan dua buah kolom pertama, kita tulis lagi di sini 1 2 2 1 4 5. Nah, gimana cara menghitung determinannya? Teman-teman menggunakan rumus air hujan ya. Nah, ini teman-teman kalikan nih, 1 1 6 kita dapat 6. Kemudian ditambah 2 dikali 7 dikali 4 itu berarti 56. Kemudian ditambah lagi ini kali ini ya. Jadi setiap yang dilewati air hujan ini teman-teman kalikan. Ini 3, ini 2, ini 5. 3 kali 2 kali 5 itu 30. Oke. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian ini kita lakukan air hujan tapi dengan arah yang berbeda ya. Tadi ke arah sini, sekarang ke arah sebaliknya. Bukan sebaliknya ya, tapi ke arah yang sebelah kiri. Sekarang di sini ada 3 1 4. 3 kali 1 kali 4 itu 12 ya. Kemudian ditambah ini nih 1 kali 7 kali 5. Ini kita kalikan menjadi 35. Kemudian ditambah sekarang yang ini 2 dikali 2 dikali 6. Itu sama dengan 24. Nah, hubungan antara yang kiri dengan yang kanan ini kita cari pengurangannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita jumlahkan yang ini 8692, di sini 92. Kemudian yang di kanan ini 12 plus 35 plus 24. Itu sama dengan 61. Kita akan dapat determinan A atau det A ini sama dengan 31. Kemudian ini ditanyakan determinan BC. Nah, untuk menghitung determinan BC ini ada sifatnya. Determinan BC ini sama dengan determinan B dikali determinan C. Udah gitu aja teman-teman ya. Tapi masalahnya di sini yang kita ketahui adalah B transpose. Nah, ini ada sifat lagi. Determinan suatu matriks transpose itu sama dengan determinan matriks aslinya ya. Jadi kita tidak usah menggunakan determinan B. Kita cukup menggunakan B transpose ini, determinannya berapa. Oke, kita hitung ya. 2 kali 7 itu 14. Kemudian 3 kali 4 ini adalah 12 sama dengan 2. Maka determinan B-nya adalah sama dengan determinan B transpose yaitu 2. Selanjutnya untuk matriks yang ini kita taunya C inverse. Nah, kita gunakan sifat berikutnya. Kalau ada matriks C inverse maka determinannya adalah 1 per determinan matriks C ya. Nah, di sini kita hitung determinannya berapa? Min 2 dikali min 5 itu 10. 3 dikurangi 3 itu 9, berarti sama dengan 1. Maka determinan C ini sama dengan 1 per 1, sama dengan 1.
maka determinan BC sama dengan 2 kali 1, yaitu 2. Lalu determinan A ditambah determinan BC itu ternyata 31 ditambah 2, hasilnya sama dengan 33. Jawabannya yang mana? Jawabannya tidak ada yang benar atau yang E. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah ngitung panjang-panjang tapi ternyata tidak ada jawabannya, atau jawabannya tidak ada yang benar. Tapi nggak apa-apa, kita dapat ilmunya dari menghitung determinan tadi. Kemudian 3 matriks ya, PQR memenuhi bentuk itu. Nah, ini kita akan cari bentuk ekuivalennya. Oke teman-teman ya, kalau ada bentuk matriks, kita hitung dari yang paling dalam dulu. Kita hitung kurung yang paling dalam. Di sini ada R inverse dikali Q inverse. Nah, ini bisa kita sederhanakan sebagai Q dikali R lalu di inverse ya. Mirip banget dengan sifat yang transpose tadi. Selanjutnya ini kan akan sama dengan P inverse dikali Q dikali R lalu di inverse kan, lalu di transpose. Nah, yang ada di dalam ini kita gunakan lagi sifat sebelumnya, yaitu QR ya dikali P lalu ini di inverse. Nah, bisa digituin ternyata. Nah, teman-teman jangan lupa ini di luar kita kasih transpose lagi. Apakah sudah ada jawabannya? Ternyata sudah ada teman-teman. Jawabannya yang E. Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata kita selesaikan dengan 2 langkah aja nih ternyata. Nomor 3, jika matriks A sama dengan 1011, maka A pangkat 2018. Wah, ini gimana ini? Apakah kita harus mengalihkan sampai 2018? Oke, kita eksperimen ya teman-teman ya. Ini adalah A pangkat 1. Berarti A pangkat 2 ini sama dengan matriks A dikali matriks A. 1011 dikali dengan 1011. Kalau kita kalikan hasilnya 1 kali 1 tambah 0 itu 1. Kemudian 0 tambah 0 itu 0. Kemudian 1 kali 1 tambah 1 kali 1 itu 1 plus 1 atau 2. Kemudian 1 kali 0 plus 1 kali 1 yaitu 1. Kemudian sekarang kita akan cari A pangkat 3. Ini sama dengan A kuadrat dikali A ya. Nah, 1021 ini kita kalikan lagi dengan A atau 1011. Ini hasilnya 1 kali 1 tambah 0 1. 1 kali 0 tambah 0 kali 1 itu 0. 2 kali 1 tambah 1 kali 1 itu 3. Kemudian 2 kali 0 tambah 1 kali 1 itu 1. Loh, ternyata ada polanya nih teman-teman ya. Coba teman-teman sekarang perhatikan. Kalau di sini A pangkat 1, di sini 1011. Kalau di sini A kuadrat, maka 1021. Kalau di sini A pangkat 3, ternyata matriksnya 1031. Maka dari itu, kalau A pangkat 2018, ya cukup kita ganti aja ininya, ternyata sama dengan 102018 1. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Ternyata kita tidak harus mengalihkan sampai 2018. Kita bisa menggunakan life hack ini ya teman-teman ya. Luar biasa memang. Oke, jadi ada titik P dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Maka hasil akhirnya merupakan apa teman-teman ya? Nah, untuk mengerjakan soal ini teman-teman tidak usah repot-repot pakai matriks segala macam ya. Teman-teman cukup bayangkan atau gambarkan ya. Nah, misalkan ini sumbu Y dan sumbu X. Kita misalkan aja nilai titik P itu ada di sini dengan koordinat A, B. Ceritanya direfleksikan dulu terhadap sumbu X atau dicerminkan ya, menghasilkan pasti ada di sini hasilnya ya. Nah, ini koordinatnya adalah A, negatif B. Setelah itu direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya kan yang ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan dapat bayangannya ada di sini. Ini adalah P double aksen, koordinatnya min A, min B. Nah, maka hasil akhir bayangan P sebenarnya merupakan apa? Nah, teman-teman cek satu persatu pilihan jawaban yang ada. Apakah hubungan antara P dengan P aksen ini merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X? Kita cek garis Y sama dengan X itu kan bentuknya kan gini ya. Kira-kira kalau dicerminkan mungkin nggak hasilnya yang satu di sini, yang satu di sini kalau cerminnya yang ini? Ternyata tidak mungkin.
Berarti jawabannya bukan yang A. Oke, kita hapus dulu ya. Sekarang option B. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garisnya itu bentuknya kayak gini teman-teman. Kalau dicerminkan, loh ternyata ini jauh banget nyampainya ya, tidak seimbang. Oh, berarti bukan ini jawabannya teman-teman ya. Oke, kita sekarang hapus lagi. Sekarang option yang C. Merupakan pencerminan terhadap garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu ini ya. Maaf, yang ini. Ternyata tidak cocok juga. Kalau dicerminkan terhadap garis ini, pasti bayangannya saling berhadapan. Berarti itu bukan jawabannya. Oke, sekarang kita coba option yang D. Rotasi titik P terhadap titik pusat sebesar setengah putaran lingkaran berlawanan arah jarum jam. Kita cek ya teman-teman ya. Rotasi setengah putaran berlawanan. Loh, ternyata cocok. Berarti jawabannya yang D. Ya kan teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya sudut nih. Di sini adalah 10 derajat. Kemudian teman-teman nyambung titik ini, ternyata ke sini juga 10 derajat. Nah, maka dari itu ini sama aja dengan perputaran setengah putaran berlawanan arah jarum jam dari titik pusat 0,0. Nah, seperti itu teman-teman ya cara membayangkannya supaya kita tidak dikit-dikit lihat rumus gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.